Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Repa Syaraka Fadila dengan NPM 15124003. Di sini saya akan menjelaskan pemrograman mengenai array satu dimensi, asosiatif, multidimensi, dan fungsi segitiga. Nah, di sini saya akan menjelaskan array satu dimensi terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan doctype HTML, yaitu adalah dasarnya dari sebuah web HTML. Dan di sini dengan di headnya ada title, input angka, dan hitung total, yaitu ini input angka dan hitung total di atas di babnya ini. Dan kita tutup headnya, dan bagian body kita menggunakan heading 1 itu mengikut angka dan hitung total ini, dan di break ada ya, terus ada materi satu dimensi. Kalau ini gunanya break ini agar materi satu dimensi ini dia turun ke bawah, nggak gabung di atas ini, seperti itu. Lalu kita tutup heading satunya. Jadi kita menggunakan form method post, yaitu dengan label import number dengan kalimat masukkan angka dan pisahkan dengan spasi. Habis itu kita tutup labelnya dan kita break jadi ke bawah. Terus input type text, tabnya itu text dengan ID, input numbers dengan nama, input numbers dengan style lebarnya 300 pixel. Ini required itu dimana suatu kolom dia harus wajib diisi, seperti itu. Itu ada break 2 kali, itu langsung ke button submit. Ini tipenya submit, yang dinamakan tipe submit menjadi proses. Di sini proses. Kita tutup itu buttonnya, dan kita tutup formnya. Sini kita lanjut menggunakan PHP if set post submit. Itu dia gunanya untuk jika ini tombol submit ditekan, maka fungsi if ini akan mengecek dan menjalankan fungsinya. Dan terus kita mengambil input angka dari formulir, yaitu input dari hasil post tadi, jadi input numbers. Lalu kita memisahkan string dengan spasi menjadi array. Nah, seperti ini. Jadi kita angka variabel angkanya kita pisahkan menggunakan spasi di sini. Spasi. Jika mau pakai koma juga bisa, atau pakai titik, pakai apa tapi kita di sini menggunakan spasi. Jadi bisa dimasukkan, kita dipisahkan dengan spasi 10, spasi 20, dan seterusnya. Dan kita menggunakan array filter di sini. Ini gunanya untuk memfilter yang masuk itu cuma angka, seperti itu. Jadi masuk ini cuma angka, jadi kalau yang lain itu tidak bisa diproses. Nah, seperti itu. Terus itu menghitung totalnya kita menggunakan array sum. Nah, seperti array sum variabel angka yang tadi. Terus kita mencetak ini, kita proses dulu. Nah, ini kita mencetak dengan heading 2 angka yang Anda masukkan, seperti ini. Anda masukkan. Habis itu kita mencetak dengan unordered list, di mana itu unordered list adalah ini titik-titik seperti ini. Dia tidak berurutan. Dia ada unordered list dan ordered list, UL dan OL. Itu, dan for each ini ada pengulangan, yang dimana pengulangan array yang kita masukkan tadi. Kalau misalnya array tadi ada 10 angka, ya 1, 2, 3, 4 sampai 100, ada 100 angka, maka ini akan mengulang sebanyak 100 angka sampai array itu habis. Terus kita mencetak list HTML special number. Kita tutup listnya, dan terus kita mencetak
dengan heading 3 itu total angka, dengan total angka titik 2, terus itu variabel total, terus itu tutup heading 3. Nah di sini kita mau ketik 2 ya ini, dan jangan lupa setiap ini kita harus menggunakan titik koma. Kalau tanpa titik koma program kamu gak bakal jalan seperti itu. Kalau ini kita tutup PHP kita dengan tanda tanya lebih dari, terus kita break 2 kali, dan terus ini sini ada ahref ini untuk memasukkan link ya, masukkan link ini memasukkan link materi setelahnya. Jadi ini akan menuju ke materi yang selanjutnya, itu materi asosiatif seperti itu. Nah di sini kita tutup bodinya dan tutup HTML agar programnya bisa jalan. Nah lanjut ke materi selanjutnya. Nah ini hasil dari ahref ini ya, pencet. Nah di sini kita masuk ke materi asosiatif. Nah di sini kita menggunakan lagi-lagi ya, semua program itu didasari dengan HTML. Jadi kalau mau ada di webnya kita menggunakan HTML. Nah di sini kita menggunakan HTML, untuk tabnya HTML, terus headnya ini materi asosiatif, ini materi asosiatif, terus itu tutup headnya, dan di body kita menggunakan heading 1 input data, habis itu break, habis itu materi asosiatif, biar materi asosiatif ini tidak di atas, jadi ada breaknya di ke bawah. Jadi kayak break itu seperti enter ya. Terus itu tutup heading satunya menggunakan heading 1. Di sini ada formnya action method pause. Nah di sini ada order list, dan listnya ini ada nama, input type text, namanya nama, terus ini buyer, break 2 kali di sini, terus input type-nya number, terus namanya nilai, terus ini tutup listnya, terus sampai selanjutnya, terus ini tutup order listnya. Terus kita menggunakan function button, ini tabnya submit, ini kita mengganti submit ini menjadi dengan nama proses di sini. Jadi kita masukkan dulu namanya Fikri, misalnya nilainya 80, masuk nilai 89, terus ada lalu itu ada nilainya misalnya 70, terus ada adil dan nilai 88, terus ada Maulana dan nilai misalnya 99. Nah seperti ini. Jadi kita akan proses ini. Jadi sini kita menggunakan PHP, jalankan if set post seperti tadi saya jelaskan. Nah disitu kita mengambil data nilai siswa dari form yang tadi kita buat ini, itu namanya dengan tadi nama, nilai, terus mencetak dengan heading 2 siswa yang nilainya lebih dari 80. Nah ini itu. Jadi kita mencari nih nilai yang lebih dari 80 itu siapa. Nah di sini kita menggunakan for each, mana itu pengulangan. For each itu ada pengulangan array yang kita masukkan, dan namanya ini kita as index name, nilai variabel nilai akhir sama dengan nilai kurung itu index. If nilai lebih dari 80, nah di sini nilai lebih dari 80, maka tadi saya ada masukkan Fikri itu dengan nilai 80, nah itu nggak bakal masuk karena di sini kita menggunakannya lebih dari 80. Kalau ya di sini kita menggunakannya lebih dari sama dengan 80, mungkin itu dia akan masuk. Nah seperti itu. Terus ini kita cetak namanya name. Nah seperti ini itu kan tercetak nama.
nilai akhir ini tuh seperti itu. Ini kita tutup fungsinya, dan kita tutup PHP nya tadi, kita break 2 kali, dan di sini ada 2 link menuju kita biar gampang ya, jadi ada materi selanjutnya dan sebelumnya. Materi sebelumnya itu yang tadi satu dimensi, dan selanjutnya ini adalah multidimensi. Nah, seperti itu. Kita tutup A nya untuk link, terus tutup body dan HTML seperti itu. Dan selanjutnya kita ke materi multidimensi. Nah, di sini kita lagi-lagi menggunakan block HTML, mana di sini headnya itu kita menggunakan multidimensi di sini, terhadap sini, dan kita tutup headnya, dan body, bagian body menggunakan heading 1 yaitu materi multidimensi gitu. Kita break di bawah, dan ini kita menggunakan tabel dengan border 1 sel paling 10. Nah, ini kita masuk ini tabel headingnya nih, nomor, nama, kelas, ini tabel heading namanya TH di sini disebut. Dan ini tutup dengan tabel biar kita. Dan ini kita menggunakan PHP. Jadi ini kita membuat array multidimensinya. Ini masukkan nomor, kelas, nama Aisyah, kelas 10 itu 1. Nah, terus kita mengulang for each ini siswa menjadi S. Ini kita singkat jadi S nih. Terus kita mencetak nih tabelnya. Nah, di sini cetak nomor, nama, kelas. Nah, dicetak dan tertutup dan menggunakan tabel. Jadi kalau di sini kita bikin ada 10 data ini nama siswa, kelas itu ada 10, maka di sini akan nampilnya tabelnya ini akan nampil 10 gitu. Jadi kita break 3 kali, break di sini 3 kali, dan seperti yang tadi ada link materi sebelumnya dan materi selanjutnya. Di sini ada asosiatif yang di sebelumnya, dan yang terakhir ada materi fungsi. Nah, kita materi selanjutnya. Nah, itu tuh bagi dengan body dan HTML. Selanjutnya kita ke yang terakhir, fungsi. Jadi kita menggunakan function. Kita disuruh di soalnya itu yang dikasih sama Pak Adam ada 4 soal. Jadi ini pertama sosial satu dimensi, ada asosiatif, multidimensi, dan yang terakhir adalah function. Di sini function yang kita disuruh untuk mencari luas segitiga. Jadi di sini yang sama seperti tadi, if insert post. Nah, kita mengecek inputnya, kok inputnya ditekan dia akan jalankan, dan itu terus kita menghitung angka yang dimasukkan. Nah, yang slash 2 kali ini itu gunanya untuk komentar. Jadi ini tidak akan mempengaruhi program-program yang ada di sini. Nah, menghitung angka yang dimasukkan dengan variabel alas, ini puasa di alas di sini, tinggi di sini. Jadi ini kita memastikan if is numerik is alas dan numerik tinggi. Nah, jadi kita memastikan ini yang masuk di sini itu angka. Jadi kita di sini memasukkan ini nama variabelnya luas segitiga. Nah, di sini 0,5. Kenapa 0,5? Karena luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Nah, di sini biar lebih mempermudah programnya ini dijalankan. Jadi kita jangan mempersulit programnya. Jadi kita mempergampang programnya itu untuk jalan. Jadi kita bikin 0,5 dikali alas kali paling tinggi itu titik koma. Jangan lupa titik koma ya. Nah, terus di sini ada hasilnya itu yang dicetak dengan alas. Ini variabel alasnya berapa misalnya, dan tinggi kita masukin di sini misalnya masuk tingginya berapa bukan tebalan, dan yang terakhir adalah luas segitiga. Nah, hasilnya itu kan adalah luas segitiga. Misalnya kita masukkan di sini 10 dan 16. Nah, seperti itu.
Justru ini ada else nih, jika ini tidak, maka kita akan menampilkan hasilnya itu masukkan angka yang benar bre. Nah gacor parah. Nah terus, nah di sini ini angka ya. Nah ini angka, dia akan salah 10, nah tinggi kita masukkan tadi 15, jadi hasilnya adalah 80. Seperti itu. Jika ini kan enggak else nih, else berarti jika bukan dari angka ini bisa kita masuk A dan B. Nah seperti ini, maka hasilnya itu, nah karena dia akan mencerna dia akan memproses yang cuma angka. Jadi jika dia masukkan dengan string atau teks gitu, dia akan menampilkan masukkan angka yang benar bre. Nah seperti itu. Kita tutup PHP nya, terus kita lanjut ke HTML. Jadi setiap ini itu menggunakan HTML dan PHP. Terus ini data dengan HTML detailnya dokumen ini belum saya rubah. Terus tertutup di bagian body yang kita menghitung segitiga, yang itu break, materi fungsi. So from action itu metodenya post, label, alas ini. Nah seperti itu semua sama, dan di akhir ada button, tagnya itu submit. Nama submit itu kita namain dengan proses. Untuk buttonnya kita tutup format tadi di atas itu. Dan ini kita mulai pakai apa lagi, if is set hasil. Nah ini akan cetak ini echo nih hadut dengan hadut dua hasil ini pencetak ini nih. Nah itu echo di paragrafnya, ini paragraf, nah hasilnya apa seperti itu. Kita tutup lagi fungsinya ini, fungsi if nya. Nah terus ada break 2 kali, dan terakhir ada link ini materi sebelumnya. Jadi materi sebelumnya itu adalah materi ganti. Nah itu tutup dengan body, dan yang terakhir tutup HTML. Seperti itu. Nah seperti saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.